menciptakan senang bareng. Nah itu tidak ketemu-ketemu, enggak. Apakah sudah berdoa protayun sabun? Apakah sudah protayun belum? Paham maksudnya? Paham belum? Kan paham? Nah, rugi. Untuk dipahami orang paham tak dari itu. Yuk terus ke. Rabbana hablana ketika berdoa dengan doa itu jangan hanya berharap suami, istri, anak atau anak-anak kita saja yang menjadi baik. Itu yang penting dipedohi, tapi berharap ada diri kita sendiri juga menjadi baik dan dapat melihat kebaikan suami, istri atau anak. Seringkali kita ini ketutup mata kita, gak bisa melihat kebaikan suami, gak bisa melihat kebaikan anak. Akhirnya acap kali yang terjadi adalah kita terlanjur bias itu kabur, nggak pakai bisa melihat kebaikan suami dan kebaikan anak, atau kebaikan istri, kebaikan anak. Tak balik, apakah betul demikian? Sehingga yang ada di matamu bujumu kurang. Ya, kalau bujumu juga memandang yang sama, maka kalian berdua sama-sama tidak ketemu dan sama-sama kurang. Jawab logikanya. Kalau kita tidak bisa melihat kabur, ya bisa melihat kabur atau bias atau apa namanya, saking seringnya dari mau ketemu jeleknya cok dimakan, ya kita nggak pernah bisa melihat potensi kebaikan suami, kebaikan. Contohnya bagaimana? Ini contoh ya, contoh kasus tapi kasus kecil. Contohnya begini. Ketika Mas Afi itu masuk di UGM, dia ambil kegiatan luar, namanya ekstra ya. Kegiatan di luar kamu siapa ekstra ya? Itu ambilnya adalah pecinta alam. Jujur saya tidak berkenan, tetapi saya tidak berani melarang. Ibu saya suruh melarang, saya tidak berkenan. Lama itu tidak berkenan saya. Mendino mengkuyuran, coba bayar ini rasanya. Anakku jurusannya yang pondok, kawin cilik yang pondok. Saya sekali mana sama rumah sakit sama kali. Mendino rasa umure. Mau neng buntung, mau neng kali, bubuh pun rasa umur. Perasaan itu. Itu terjadi dan tidak mustahil yang terjadi padamu. Ketika anakku dirasa, itu saya rasakan betul. Sampai saatnya ternyata dia harus mewakili Indonesia, bahkan bukan mewakili dia, harus ke New Zealand. Saya dukung karena dia mewakili Indonesia. Tak carikan sana. Tiba-tiba jatuh sakit. Kalian tahu semua ini soalnya sakit apa namanya? TB. Ya kan, sakit TB. Nah, sakit TB harus dirawat di rumah sakit dan TB sama tahu sendiri kayak begitu. Minggu depan harus sudah keluar, harus sudah berangkat ke Australia dan seterusnya. Sudah karena begitu besar minatnya, maka tak sudah hamil sampai tahu tuntas di sini, mengko berangkat sendiri nyusul ke Bali. Nanti kita carikan tiket ke Australia. Tapi saya karena tahu tak, mereka mau jalur mereka. Ini justru kejadian itulah yang membuka mataku, membuka mata pengertian saya. Selama Mas Afif itu sakit bendino, itu jebulannya kawannya itu apel, ya kesini, ya ke rumah sakit terus. Perhatian kawan-kawan besar. Perhatian kawan-kawan kok besar. Nah, baru saya ngeh. Ternyata Afif itu gak main-main. Dia mewakili Indonesia itu baru tahu itu saya. Enggak tahu ngomong saya.
mewakili Indonesia baru tahu setelah kawannya kok sana. Ternyata kawan itu berjuang sedemikian rupa. Piye karena aku menjadi tenaga utama. Satu. Bahkan sampai mencari SIM internasional di Jakarta ke Polri itu namanya Polres Jakarta itu hanya diwakili dari jauh. Sehingga kita wawancara ke rektor, wawancara ini semua tetap diwakili kawan-kawan. Karena kawan-kawan itu jumlah wah itu kemana toh? Oh sebenarnya saya ini mewakili Indonesia. Baru saya ingat, jujur ini belum berubah. Selama ini saya tidak melihat kebaikan Afif dalam kegiatan sekururan ini. Baru ngeh, oh jibranya tenang. Memang dia bilang begitu. Ketika di dalam sama itu pernah, meskipun aku lemah banget, Bu. Jadi dia itu sholat malam itu yang baik itu di gebur di tempat kita. Ayo campurnya ya tadi lah. Nah pertanyaannya menolak. Ibu nanti sholat ibu ya pernah sholat di luar, sholat malam di luar. Pernah belum? Lalu dia mengatakan, pulang pun sholat di puncak. Sorry lalu ya. Pulang pun sholat berpulang di puncak. Lalu ya, betul ya, lalu ya, yang dari saya. Solo ya. Lalu mati. Jadi kalian salah sih. Ini urungnya, enggak ya masa-masa ini berangkat penyesalan. Baru setelah dia berangkat penyesalan itu, kemudian UGM kan kami betul kita dengan UGM ada grup untuk memberikan itu. Baru saya merasa ya Allah syukur, baru saya bangga. Juga anakku anakku. Ini bayangkan, bertahun-tahun saya tak pernah melihat kebaikan anak. Betulan terjadi. Bertahun-tahun saya tidak melihat kebaikan anak. Anaknya mau kurang. Dia memulai lulus pilih dan tidak kuduran kayak ngono. Dan pikiran untuk standar lah, kuliah, rajin, disiplin, sarjana, itu kan jadinya beda. Mas Afif ternyata kayak begitu dan kemudian yang menjadikan dia mudah berkarir yang berbaik. Nah, sekarang coba bayangkan, saya mengalami kesulitan seperti ini. Ketika anak saya mengalami perubahan di luar ekspektasi saya, di luar harapan saya, mata pikir saya salah anda. Nah, mulane kowe lationo aja salah kaya aku. Jadi saya itu bersalah pada anakku 2 kali, yaitu terhadap Afif. Kemudian yang pertama dulu terhadap Arif. Saya pernah ngalami keliru itu sekali. Saya tuh alhamdulillah dan mudah belajar. Kalau saya belajar cuma sekali. Jadi kejadian sekali saya cukup. Itu enggak kan. Enggak sampai itu ada berkali-kali berapa ini pakai pom. Ulang-ulang barang kalau saya kejadian Mas Arif sekali diri Mas Bondo. Mas Arif. Nah, ketika beliau itu pulang dari New Zealand baru saya buangnya dan semua menjemput juga baru banget. Dia kan terkenal. Betul kan? Saya sama ibu itu. Nah, sekarang pertanyaannya ialah, yang kowe ndonga iki aja mengharap anak cucu tok. Harapan dirimu kuwi ya iso dadi apik tur iso melihat kebaikan cucu dan anakmu. Paham maksud saya? Oke, terus mengapa? Karena Pulau Ta'ayun mesti kita maknai sebagai paradigma atau cara pandang, yaitu bagaimana cara kita memandang, mempersepsi, menilai pasangan hidup dan anak-anak kita sendiri. Dan atau karena itu bersifat subjektif dan dinamis. Subjektif itu siapa? Ya kita sendiri. Dinamis itu siapa? Ya berubah-ubah. Nah, supaya tidak berubah-ubah namanya apa? Istiqomah. Nah, supaya nggak subjektif ini syukuro. Nah, mulanya ini barang yang sama, anak yang sama itu bisa Pulau Ta'ayun bagimu, bisa tidak Pulau Ta'ayun bagi bujumu. Nah,
Kali ini anakku podo iku iso terjadi. Saya tadi dua-duanya sudah saya ceritakan, mungkin bisa terjadi pada dirimu. Anakmu podo ya kuwi ning yang sentiati bagimu tetapi tidak yang sentiati bagi bojomu. Bisa terjadi kan? Betul, bisa terjadi. Sangat bisa. Ingat cerita Nabi Musa? Nabi Musa itu gaji, kemudian diambil siapa? Asia. Apa kata Asia terhadap suaminya? Fir'aun. La'alla, mudah-mudahan ini menjadi qurrata aini. Ainina, mudah-mudahan ini menjadi penyejuk hati kita. Qurrata ainina. Mudah-mudahan si bayi ini menjadi penyejuk hati kita. Fir'aun dan Asia. Pertanyaannya, dua-duanya berkat tidak? Enggak. Di mata Fir'aun, Musa adalah jelek. Di mata Asia, Fir'aun adalah mutiara. Nah, hal yang sama dengan cara pandang yang berbeda itu ternyata bisa bisa sebaik. Nah, sekarang mari kita belajar selalu melihat dari sudut pandang baiknya supaya kita melihat dunia ini dengan kacamata yang baik. Sebab dunia ini begitu kau lihat dengan kacamata buruk akan buruk semua. Paham? Kejadiannya di Fir'aun dan siapa tadi? Asia. Paham maksud saya? Anu ya lu, tidak sampai lu. Terus ya. Nah, permasalahan. Mana permasalahan? Mari kita tanya terhadap diri masing-masing. Itu refleksi diri. Piye kita mensikapi. Nah, ini pasangan suami istri saling mencinta. Gambarannya kayak yang dua anak, dulu, bioma, apik. Oke ya, senang ya? Pasangan harmonis, ekonomi tambah makan, anak-anak tambah sehat, manis, ceria. Itulah protein. Insya Allah ya. Kira-kira ya, ngawur aja menduga. Tetapi Qurrata Ayun itu sesungguhnya tidaklah seperti yang secara dilihat nampak. Ini yang penting. Qurrata Ayun itu sesungguhnya tidak sebagaimana yang lagi yang nampak ansih. Mari kita lihat. Terus ya. Nah, pasangan suami istri yang sama saya ambil sekarang. Bisakah terjadi di benak suaminya bojone kuwi wah tangi telat ini regep ini anu tertib bisa kan? Di mata istrinya bapak ngerokok anak kelas sepatu nggak tahu teratur bisa kan? Bisa. Nah, mari kita cek kalau gitu di benak masing-masing ternyata dominan persepsi dan penilaian minus pada pasangan. Kita mau apik dulu, kita apik. Tapi ternyata di benak masing-masing. Pertanyaannya dulu, bisa terjadi nggak seperti ini? Bisa. Padamu? Bisa. Pada suamimu? Bisa. Nah ini loh. Ini kan terusnya banyak sekali. Misalnya ibumu tangi terlalu busuk. Disiplinnya itu yang ngomong gasen kan gagak. Bojomu tuh sepeda yang ngono. Itu yang masak ibu. Sing kringete mambu, ora tau gelem keser, lek ndereng klambi buru-buruan, gitu. Lek buang putung rokok sak-sake. Ada? Ya, silakan itu. Boleh orang daftar minus dari suamimu. Terus didaftar. 1, 2 terus. Ketemu nggak kira-kira? 1 juta. Terus itu ya didaftar. Kalau ibu didaftar di minusnya nggak perlu berdua, masing-masing mencari kelemahannya. Mengkolek semalam bahkan selesai mencatat kelemahan masing-masing. Iya.
Bisa terjadi? Oke, terus. Nah, tadi, diam-diam, kamu punya otak kita itu sudah sering saya sampaikan desainnya seperti itu. Diam-diam di bawah sadar, pernah sadar itu ya? Di bawah sadar kita tersimpan kartu kuning atau kartu merah bagi pasangannya masing-masing. Tenang toh, setelah melihat buduan, tenang toh, sepatunya mampu lah, kartu kuning, tahu kartu kuning ada berapa? Nah, diam-diam ternyata kita itu pencatat kartu yang baik, tertib. Bisa terjadi nggak ini? Nah, terus kalau bisa terjadi. Nah, ini asik. Maka suasana jadi berubah, kartu kuning dan kartu merah yang telah lama disimpan tiba-tiba terpaksa harus keluar mengalihkan kalau masalah. Bisa? Barang mono semua jadi berubah, ada yang jadi ahli sejarah, ya kemudian arkeologi, keluarga bahagia bukan paketan seperti sampai beli paket itu 20 mawar kotak 20 itu kan pas gini ya. Terus kamu karek paket kalau sudah 15, 19 berarti itu mau habis kuotanya. Bahagia itu enggak kuota kayak itu. Keluarga itu ada dinamika. Dinamika bagaimana kita belajar bersama. Dan kalau begini semua dijadikan suami istri kan keluar kan? Basa Jawa apa? Bunda. Nah, kalau sudah sampai di situ, nah, enak ini kira kita sederhana ada. Lek padu ini ki, lek sampai pas padu ini, nyawa aku nak berdeka aja rambut ini ngajeng. Loh, ternyata iki mau ekonomi kita pakai apa? Kita pakai apa? Buat padu, baik, padu baik. Sana tiba-tiba punya penemu. Kena nyuyem kain aja, anu ini aja. Loh, sebenarnya sing ayam apa sing anu? Wah, enak banget. Kan malah ngomong tuba tinggal anak kabeh mana aja selamat. Nah, keluarga yang bisa jadi tidak seperti hari yang tampak, tetapi ini yang penting. Ini pelajaran penting sekarang. Piye dalam keluarga itu benar-benar berkembang suasana wajar. Wajar ya. Wajar itu ideal kan? Wajar itu ideal kan? Enggak ya aneh. Jadi tidak sampai berpikir ideal rakyat. Ideal itu jadikan kita bersama. Ini mau coba ukuran buku ada kasih sayang, ada ketulusan, ada saling penerimaan satu dengan tanpa syarat. Ini penting, tanpa syarat. Seringkali kita ini banyak syarat, mensyarati. Aku mau kalau nah kalau itu syarat, kalau kayak begitu, nah ini awalnya duit kayak begitu. Biasanya bosnya neng, dani anu nih, dani anu nih. Nah, boleh ono, laning anu itu boleh ono, laning anu titik-titik boleh daftar, boleh rantai dan tidak pernah ada habisnya. Berarti kita akan tetap berada pada suasana minus laning. Dong maksudnya? Yang lain dong? Bener? Bisa rata nih? Nah, mulanya mawaddah saling. Pernah dengar kan? Mawaddah saling. Sakinah itu mata. Rahmah kuwi saling kan? Mawaddah itu katanya memang saling, memang itu bahasa Indonesia memang saling. Rahmah kuwi ora saling tanpa syarat. Ini loh, kalau tak cek. Mawaddah kuwi saling. Sakinah itu mampannya seperti ini. Ning rahmah kuwi tanpa syarat. Rahmah kuwi
pernikahan yang rahmah kuwi tanpa syarat. Kula sakinah mawaddah dan rahmah, bukan dua rahmah ya. Sakinah mawaddah dan rahmah. Rahmah kuwi cinta kasih tanpa syarat. Lah kok ngono? Nah, mari kita lihat. Rahmah itu kasih sayang tanpa syarat. Pernah baca basmalah? Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Rahman. Rahman kuwi Gusti Allah. Dengan nama Allah yang Maha Rahman. Rahman itu tegese Allah Maha. Allah sumber Maha sumber Maha sumber Rahman. Rahman. Nah pertanyaannya, rahmatnya Gusti Allah pakai syarat nggak? Arep wong kafir ya tetap itu matahari, arep wong kurang aja tetap itu hujan. Masa itu baru rahim kuwi kasih sayang bagi hamba Allah yang beriman. Ada syaratnya beriman. Tapi kalau Rahman itu kasih sayang Gusti Allah terhadap semua makhluk tanpa syarat. Nah, mula kalimatnya itu sakinah mawaddah warahmah, hingga sakinah mawaddah warahmah. Artinya ini tanpa syarat. Dan ini pun terpadu juga kehabisan juga ini. Saya itu sudah lama urip, sekarang sudah 66 tahun melintasi air-air panjang. Tak cerita nih, dua kejadian saja. Itu ada seorang bermasalah, panjang lebar masalahnya, sering bertemu saya. Dia ya wanita, maka ketika dia sampai tahap tertentu, dia berlagak kemayu, ngerti kemayu? Dari 70 ke atas 40 gitu. Nah, ini betul pernah terjadi itu. Kalau tak kadang kita sudah lama melintasi jenjang ini. Itu kayak begitu. Coba kalau begitu, berarti dia pakai syarat. Lek bujuku koyo Pak Najib kan ngono. Repot no. Dan itu pernah terjadi, betul kan? Maka saya mau reading, ini dua cerita tadi ya. Itu terjadi di Kulon Progo. Ini cerita ini subjeknya di Kulon Progo. Terus yang kedua begini. Dia itu terus pokoknya aturan bujuni itu selingkuh, orang selingkuh biasa, dia anak harus selingkuhan, terus pokoknya aturan ya pelan-pelan lama. Suatu ketika Pak, ingat saya Sabtu hari Sabtu pagi hari itu selingkuhan bujung itu moro berwarna. Loh, perasaan mau gue langsung terbakar loh. Ini malah terbakar itu mungkin sepanjang jalan nggak tahu, mungkin sambil nangis mungkin. Wah, itu maksud ini bisa dulu WA dulu. WA atau luas saya apa? Berhubungan langsung jadi berhubungan langsung kayak kurang lagi. Saking mungkin kupatnya tidak kayak namanya ini. Jadi uang warga ini lek jenenge rasa baru masya Allah. Dan kita alami, sering alami. Ini dua cerita ini karena ada dua yang itu. Nah, berarti kemudian ada syarat. Tetapi cerita akhirnya semua baik ya. Ini tak janji kemudian nggak sekali diri mau tak janji. Lah rapopo pak, rapopo. Aduh, dia anak, dua anak sama sih. Sifatnya dia anak rapopo. Nggak apa-apa
Terus tenang dia anak tenang, nih nggak tertolong. Ya, mulai sungguh itu berkata, lalu apa? Ini bujumu sih boleh? Ya gitu. Wah, enggak, dua anaknya, nah, bareng dua anaknya kenal rumah terus, cara dia kaulan, apa selapan itu kayak kandang, itu besar. Gue itu barang ke sana, yang saya nggak tertarik kalau nggak ada. Baru apa? Mari. Oh, nggak ngono. Kalau sampean itu ada masalah, itu jangan maklum sama memutuskan sesuatu. Karena ada proses. Cinta saya ini semua tidak bulan, tahu. Itu tahu. Makanya pelajaran ini mengantarkan kepada kita semua bahwa beragam masalah untuk mawadah itu gampang. Angger seneng itu senenge. Sakina ya tunggu darah ini untuk ini kadang-kadang perlu proses panjang. Oleh karena itu ojo bersumbu pendek. Kalau ada masalah, percayalah mesti ada solusi. Mungkin ada butuh kesabaran. Mungkin sama sering pernah dari yang saya itu ada loh. Klien kita itu hampir 4 tahun. Terus, oke, sampai di situ. Berarti sekali lagi, kurota ini tidak sebagai yang tambahkan yang penting ini. Piye dalam keluarga itu berkembang suasana wajar. Sama bantah, aja wajar itu pak. Lah kalau wajarnya bujuk belum ini syarat nek. Ya kan? Mulai wajar itu nggak terpenuhi kok. Nggak terpenuhi. Ayo sudah. Lah kalau kurang juga, bahwa kita harus belajar bersama untuk meningkatkan diri, iya. Tetapi jangan pernah sekali-kali nuntut sempurna. Ada kasih sayang, ketulusan, saling penerimaan satu sama lain tanpa syarat. Oke ya. Terus permasalahan berikutnya. Nah ini terjadi. Iya terjadi gini. Dilalah anaknya tambah gede, SMP biasanya. Kayak SMP biasanya muncul ngeyelan. Sing SMP mungkin bisa mulai merasakan. Atau bukan terserah. Nah muncul anak EDW sing biyen-biyene dia rada rajin TPA bareng SMP umur tertentu. Wah gila ini telat subuh. Wah kan jujur. Mungkin sama belum merasa lah anak SMP. Atau anak muda keluarga yang merasa gitu. Nilai ngomong ketemu, pasti ketemu. Wah, yes. Susah banget pak. Giliran dolanan pak. Ketemu nggak? Saya banyak. Nah, sekarang pertanyaannya, jelai lah. Nah, lek umpomo, syukur dapat diantisipasi sekarang kan tunjukkan. Tak tunjukkan ini untuk diantisipasi. Kepriye kalau kondisi seperti itu, apakah anak-anakmu juga masih penyejuk hati atau sudah jengkel hati? Sama ragu-ragu. Lah aku ini jengkel ini kalau panas di sini. Sebab gini, kalau saya akan mengatakan jengkel akan muncul terang berikutnya. Sampai seberapa lama anakmu menjadi faktor penjengkel? Dari ngerti Pak, no, kalau begitu berarti sampai jauh waktu yang tidak terbatas itu hidup udah bahagia. Anak menjaga terus. Nah, ini loh pentingnya sekali lagi. Memang apa yang saya sampaikan ini menggunakan logika terbalik yang sangat harus berani memutus. Kalau nggak memutus akan yang biasa-biasa saja, tetap akan menghadapi problem. Mulai nih masih jengkel kaki kan? Nah ini kalau jengkel kaki sejauh mana atau sepanjang waktu mana? Nah, juri berpak lah kayak dulu lah ya terus wah ini bujuk sibuk buang. Wah bujuk murah atau bujuk bebas. Era itu ada indikasi bujuk itu sok sering main mata kalau
seragam hambar itu. Hubungan sudah rada hambar, seragam orang mesra lho bisa. Mesra koyo dia, bapakmu mesra koyo dia. Terus kadang-kadang malah sampean sing luwih gerak bangun bojomu. Ana meneh malah kowe dhewe sing suwi belas ra tau urus bojomu. Jangan-jangan kowe ngono kuwi. Yo. Lek kan ngono, wis kowe sibuk ning omah ku dolanan HP, belas ra gak bojomu. Wah, yes. Lek ngono, kowe ahli ngrumpi, wis bojomu ora karo kepebas. Nah, lek ngerti ngrumpi. Dia berkah, pun kok malah ini ku piye? Gua ora ngerti, sing kowe galak, sing kowe kesibukan, sing kowe main HP terus, sing kowe ngrumpi, apa kowe jam rasa dituruti. Wallahu a'lam. Tidak persis seperti itu cerita saya, faktanya. Tetapi dong-dongnya problem itu selalu ada. Jadi ya, bagaimana kalau suami atau istri kita berbuat kesalahan menurutmu? Berbuat tidak tepat menurutmu? Nah, kamu gimana kalau itu? Pertanyaannya, kalau kita menghadapi suasana seperti tadi digambarkan tadi itu masalah itu bodohlah. Kowe sing pertama mengemuka, kowe kelingan akhlakmu, kelingan imanmu, kelingan agamamu, kelingan ilmumu, apa kelingan emosimu? Belas ra kelingan apa-apa Pak sing metu mensuprok. Nah, pun lali Pak, lali ilmu, lali ngaji, lali akhlak, lali iman, lali sabar, pokoknya sing metu disini warem demo, betul. Lelek ngono wae gak rasa sekolah. Nah, seringnya justru emosilah yang lebih maju dan bahkan bumi. Nah, terus ora peduli ngono. Lali aku ilmu, lali nalar, lali iman, lali akhlak, lali Allah. Anane ilmu. Pertanyaan saya, bisakah terjadi seperti yang saya ceritakan itu? Sing jadi ilmu. Terus kalau suami istri mau umpamane iki kok gawe umpama kok umpamane ya berbuat salah lah. Ning jurus nyadari. Ya berusaha untuk melakukan koreksi diri dan perbaikan. Ning wis kejadian lho. Nah, repotnya begitu sumpah tiba-tiba tetap saja ujungmu sing wis berusaha menjadi baik, anakmu yang sudah berusaha menjadi baik itu statusnya sudah berubah, terlanjur enggak menunjukkan hati. Kalau itu yang terjadi, ngopo kok ngono karena awake dhewe bisa keluar masih fokus pada kesalahan. Seringkali kita lebih mudah fokus pada kesalahan daripada kebaikan. Nah, aja dadi wong kaya piring kuwi kesenggol sedikit pecah, lek wis pecah ora iso didem. Lek kowe punya mental seperti ini, sekali digawe gelo semuanya pokoke. Ya. Bisa terjadi. Kalau itu yang terjadi, ganti otakmu, ganti hatimu, ojo pakai piring, beli yang lain. Beli plastik atau plastik jus. Paham maksud saya? Jadi kalau kita, jadi sekali lagi pertanyaannya ada di sini ternyata di diri kita ini. Kalau aku itu jenisnya kaca tipis, sedikit gelo, dan seterusnya. Oke, ini yang penting. Kadang-kadang untuk menjadi baik, uang itu salah kurang, nanggung salah kok, ya kan? Anak kita juga pernah bersalah. Tapi salah itu untuk menjadi baik itu perlu waktu. Kadang-kadang kita rasakan. Rasakan melihat orang berproses menjadi baik, wis. Terlanjur bilang. Nah, maka hati-hati kurota ayun
tapi kita juga memohon iso dan baik, iso jeneng kebaikan. Nah, jangan sampai Anda menjadi pencatat kartu. Nalar emosional kita seringkali bias, tanpa sadar kita berharap suami, istri, anak yang kita adalah yang tak pernah berbuat salah. Jadi kita itu selalu mengharap orang yang berbuat salah. Akibatnya kita tidak akan ketemu. Maka tiba-tiba kita menjadi rajin pencatat dan mengumpul daftar kesalahan anak atau suami istri. Nah, itu cara yang satu bentuknya rapot ya. Tiba-tiba rapotnya berjumlah ya, bisa terjadi. Mungkin ya bisa terjadi Pak. Wong iki aku yang pengalaman Pak. Pengalaman saya. Pengalaman aku macam-macam. Ada pertanyaan sampai di sini. Monggo. Terima kasih Pak. Tadi tentang sakinah mawaddah warahmah itu di dalam keluarga itu sebaiknya harus terpenuhi semua itu, atau misalnya kayak tadi kalau sakinah belum dapat, maka masih mawaddah belum juga dapat, terus akhirnya warahmah tadi mencintai tanpa syarat gitu. Kalau mencintai tanpa syarat itu berlaku, tadi kan kalau kayak itu berlaku salah satu itu jadi cukup ya Pak ya. Maksudnya misalnya salah seorang, saya si suami yang warahmah dia bisa menerima istrinya dengan hati wajar gitu, apa adanya tadi, apakah itu juga bisa yang menjadikan keluarga itu jadi tadi rota ayun begitu, atau misalnya kita juga harus memberikan pengertian kepada suami kita bahwa misalnya kalau ada ilmu yuk kita sharing bareng, terus nanti yuk begini, atau sebaiknya bagaimana Pak? Jawabannya air putih. Kira-kira enak mana dibanding teh? Enak teh ya, manis. Oh enggak, kopi. Aku senang kopi. Nampak lu enak kalau kopi dikasih apa namanya, susu, itu akan lebih enak, ya kan? Terus saya bayangin, Mbak Ali baru minum kayak ini, dua ini, tidak soal. Bisa? Mbak Ali. Ya, Mbak Ali juga jadi di sini. Bisa. Tetapi sebaliknya, bisakah ini air putih dan kemudian saya mengatakan alhamdulillah kita air putih wis ono. Bisa nggak? Ya sudah, kayak seperti itu. Bisa. Di bawah wadah, airnya ada, kompornya ada, tehnya yang saya sukai apa namanya ada. Tongji saya ada, gula juga bagus ada. Bisakah Mbak Al itu tak tuntut ini menyediakan seperti itu? Bisa. Atau bahkan kopi juga ada di sini. Kalau ada kopi macam-macam. Bahkan tidak hanya kopi, mesin kopi aja ada saya. Mbak Al bisa nggak membuatkan mesin kopi itu kopinya jadi enak? Bisa. Sedikit kita campur biar lebih enak, dicampuri apa namanya, susu lah sampai itu enak, bisa kan? Bisa. Lalu saya membayangkan Mbak Al banget orang kopi. Kalau nggak seorang apa, mungkin untuk rakyat tahu beli teh, bisa kan? Bisa. Saya syukur kan? Tidak. Tapi faktanya di sini ada namanya air. Alhamdulillah. Cukup. Otak kita itu terlalu pinter gitu loh. Jadi otaknya gini, otak kita itu sering kali terlalu pinter. Misalnya saya itu biasa, ya kondisi tertentu saya ingin makan itu pakai kikil rendang kikil. Dan itu ada. Dan kalau saya minta sebenarnya pasti ada, nggak ada masalah, ya. Setelah dimintakannya, bahkan gratisan bisa saya, apa namanya itu, kikil yang juga sering berpandang agar dulu, anu komponen sopong sisa
Lah jebulan ingat dulu yang pawon itu yo sayur tak enak. Yo ngene iki ono undang bisa nggak jadi cerita saya ini? Bisa? Cari faktanya. Saya makan apa? Saya kecekal bu. Saya kecekal bu. Mulai waktu rapat anu kan digolek-golek. Sendiri orang bisa kosong orang. Kamu dari sana juga bulan apa sih? Bisa bayang ya? Nah, bujuku ya mau kain gitu ini. Padahal aku kalau suruh tuh lincah kalau si anu kain, kadang suruh tuh anu saya kalau si anu kain, astagfirullah. Wah, yang lebar. Bisa kan itu? Banyak terjadi, bukan hanya bisa. Lebih banyak terjadi. Bahkan kamu juga begitu, bujumu lah, gua ada kiamat orang rampung. Nah, maka sekarang berhentilah berhayal. Berhentilah berhayal, tataplah keadaan apa ada, nikmati apa adanya itu, berdayakan potensi anugerah yang ada. Oke? Saya itu hanya punya lombok. Hanya punya lombok, punya berapa? Ada bahwa ada mutu ono sego rodo wingi rodo apa jenenge rodo ranah lho piye aku muring-muring yo iso bu ora beras kok ora kuat tuku apa jenenge ora kuat tuku beras kok nanti segone wis rada jengkel lho. Bisa enggak? Fakta sama model lho, kita ini tahu lho ini kenyataan kayak gitu. Ning piye awake pun piyambak menatap kehidupan itu dan memberdayakan apa yang ada. Oh apa? Enggak, turun enggak? Berapa? Kalau ada ya, kalau awang ya, kalau apa? Bisa enggak? Jadi apa? Sepuluh deh. Masak di siapa sih waktu malas mengisi berapa? Loh, enak nggak? Enak. Dok, bujuku yang mau doain. Oke ya. Terus deh. Iki yang sering kali kita menjadi pencatat amal. Jadi kita orang menjadi roket kalau lagu buku jadi roket ya. Terus beli atau gunakan lagi, dia tidak yang ini rasa menjadi roket dan oke, terus oh ya. Sebetulnya itu kita bisa mengurangi karena dengan begini, misalnya suami waktu itu ada masalah, marah gitu, terus kita yang saat itu dalam keadaan seperti itu kita bisa menggunakan dengan apa, dengan itu rendah hati, kita meminta maaf dan sebagainya, supaya nanti suami itu memiliki ketularan untuk menjadi baik dan alim lagi gitu. Jadi kono iki bareng ya ada teknologinya. Jadi seni bersama mengayuh, dayung mendayung. Bila sampai tidak pernah pengalaman naik perahu di Sungai Berantas ya. Kalau pengalaman naik perahu Sungai Berantas kan tahu. Kalau
itu nyebrang tujuan kali sekarang bebas sekarang naik perahu di sungai Berantas bebas tanpa kali bisa apa nah ini perlu keseimbangan nah aku Rene pasangan itu nah ini kalau di sini lucu ya saya kan mau main tidak Berantas bisa bayangkan gitu. Jadi kita naik perahu bebas di sungai itu diperlukan keseimbangan gerak bahkan tubuhnya saja bergerak berbeda beda dengan naik sepeda jadi perahu itu dibuat di sini kapan-kapan perahu masih bebas terus ujungnya ketika bungkus ini ujung cekeng ngambul tapi harus oke ya terus dulu ya maka ketika berdoa dengan doa itu jangan hanya mengharap anak-anak kita baik, suami kita baik, tapi berharaplah bahwa diri kita juga menjadi baik dan dapat melihat kebaikan anak istri. Oke. Dalam prakteknya Quran kali bersifat subjektif tadi sudah saya beritahu. Dinamis gak ajeng ini loh, gak ajeng loh. Lah gak ajeng ini kadang yo kadang ora kan ngono kadang tenang kadang gelombang pertanyaannya gelombangnya lebih banyak tenangnya lebih banyak tenang kalau gelombangnya lebih banyak mana kalau itu lebih banyak gejolaknya nah itu hati-hati buat tadi sinau tentang ini maka doa itu bukan hanya ucapan tetapi inspirasi perjuangan pertanyaannya kalau inspirasi perjuangan sopo buju wadon apa buju tatung maka lek ngaji ini dengan cara bahasamu dengan caramu komunikasikan tularke kawan ini pada tuanya ingat ada kata-kata jajek gitu maka Kanjeng Nabi ngajarke Kanjeng Nabi sudah tahu itu ngajarke ini Allahu Rabbana habna min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama cuman terus no Allahumma inni as'aluka kalimatal ikhlas fil ridha wal ghadab wa as'aluka na'ima yanfadu wa qurrata 'ainin la tanqad terjemahan ya Allah aku memohon anugerah kalimatul ikhlas fil ridha tetap memiliki pikiran dan hati yang ikhlas ketika tenang dia sudah senang wal ghadab ataupun marah kan jadi sudah mengantisipasi kita diajari untuk tetap kalimatul ikhlas fil ridha wal ghadab tetap mempunyai pikiran dan hati yang tenang ikhlas ketika senang maupun ketika marah wa as'aluka na'ima yang aku mohon kebahagiaan yang tak habis wa qurrata a'yun tanpa itu dan qurrata a'yun yang tak terputus jadi beda jeleng-jeleng jeleng-jeleng itu ya berarti ben patut dawa patut panjang qurrata a'yunnya senangnya itu biar panjang yang penting mana ini Allahumma Gusti inni kula nyuwun ini sesungguhnya kula as'aluka nyuwun buatan padu kalimat al-ikhlasi pikiran ikhlas hati yang ikhlas fir ridho nalikane ridho wal ghadab nalikane nesu biasanya lek kowe pas nesu ora apa ikhlas ya tak nah mula diulang karo menunjukkan bahwa ilmu psikologi modern disebut dengan psikologi positif atau dalam bahasa sekarang auto dan happiness yang sekarang sedang marak atau dikembangkan itu kalah dulu dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah lama mengajar. Lihat informasi dari Muhammad. Qurrata ain la tanqatiu mempunyai qurrata ain yang tak terputus. La tanqat. Tenggon naskah yang ora begini lah. Tenggon naskah nak kirim mana tak begini. Kan jangan tak kawan. Contoh lain, ini contoh lain keadaan lain. Kalau misal, dan ini contoh lain sekarang, kalau misalnya anak kita mengejar remaja, dan sudah saya sebenarnya, dulu imun
Ini sekarang mulai berani membantah. Sudah asal di terus ke minggu depan atau gimana? Ya, putus dulu ya. Oke, putus dulu, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terus mungkin muncul pertanyaan, Pak ngajinya itu dinten apa? Ya berjuang ini. Dan jujur kapan? Aku ini manut harus saya ngatur. Dan bila kita ngatur ini enggak praktis, tapi itu mungkin manut. Jadi saya tidak pernah mewajibkan sampai ngaji. Saya ngaji dulu enggak. Pokoknya sampai datang ngaji tak pakai. Yuk saya ini bareng-bareng ngapal gitu, yuk pakai tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka kalimatal ikhlasi fil ridha wal ghadab wa as'aluka na'imal la yanfadu wa qurrata ainin la tanqadi'u. Biar agak besar tak baik, biar agak besar. Allahumma inni as'aluka kalimatal ikhlasi fil ridha wal ghadab wa as'aluka na'imal la yanfadu wa qurrata ainin la tanqadi'u. Gusti kula nyuwun tetep paringono ikhlas nalika nulung, Oke, cukup segitu dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Muga-muga manfaat lan barokah lan sinau. Paling ora wis diganjar disertai malaikat niat oleh muslim. Nah, diambil kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.